Apa yang akan terjadi pada zodiak Gemini dalam minggu ini? Apakah keberuntungan mereka akan bersinar terang? Apakah minggu ini akan menjadi waktu yang menyenangkan bagi zodiak Gemini? Mari kita lihat kemungkinannya berdasarkan kartu tarot. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Tasya. Kali ini, kita akan fokus pada Gemini, bintang yang dikenal sebagai sosok yang cerdas, kreatif, dan menyenangkan. Namun, apa yang akan terjadi pada Gemini dalam minggu ini? Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh kartu tarot untuk keberuntungan mereka, serta karakteristik khas dari tanda bintang Gemini yang akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang sifat dan kepribadian mereka. Jadi, bagi teman-teman yang lahir antara tanggal 21 Mei hingga 20 Juni, jangan lewatkan kesempatan ini untuk mengetahui gambaran apa yang terjadi dalam minggu ini dan apa yang mungkin akan terjadi selanjutnya. Gemini adalah zodiak yang dikenal sebagai pembicara ulung dan memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik. Mereka memiliki kemampuan untuk berbicara dengan lancar dan mudah beradaptasi dengan berbagai situasi. Selain itu, Gemini cenderung fleksibel dalam segala hal, termasuk dalam situasi sosial, kerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Mereka dapat berpikir cepat dan mudah beradaptasi dengan perubahan. Selain itu, orang Gemini suka belajar dan memiliki kemampuan untuk memahami berbagai konsep dengan mudah. Mereka sangat cerdas dan seringkali tertarik pada banyak hal yang berbeda. Gemini juga dikenal sebagai sosok yang suka bergaul dengan banyak orang, dan biasanya dikenal sebagai sosok yang ramah dan menyenangkan. Mereka cenderung suka berada di lingkungan yang aktif dan sosial. Namun, Gemini cenderung mudah bosan dengan rutinitas dan kebiasaan yang sama. Mereka membutuhkan variasi dan stimulasi untuk tetap tertarik dan terinspirasi. Karena mereka sangat cepat dalam berpikir, Gemini seringkali suka tantangan dan cenderung tidak takut mengambil risiko. Mereka memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dan mencari solusi yang kreatif dan inovatif. Satu lagi karakteristik menarik dari zodiak Gemini adalah kepribadian ganda mereka. Mereka dapat berubah dari yang serius menjadi yang ceria, dan sebaliknya dengan cepat. Hal ini bisa jadi menarik atau sulit dipahami bagi sebagian orang. Itulah tadi karakteristik pemilih zodiak Gemini seperti yang saya ketahui. Apakah karakter yang saya sebutkan sesuai dengan karakter teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar. Sebelum kita mulai ke pokok pembahasan kita kali ini, saya akan mengingatkan kembali, meskipun tarot dapat memberikan wawasan yang berharga tentang situasi dan tantangan yang kita hadapi, namun, penting untuk diingat bahwa prediksi ini hanya bersifat prediksi dan tidak ada yang pasti. Oleh karena itu, sangat bijak untuk tidak sepenuhnya bergantung pada ramalan semata, namun juga mempertimbangkan pengalaman, pengetahuan, dan intuisi kita sendiri dalam mengambil keputusan. Jadilah bijak dalam menyikapi ramalan, dan selalu percayalah pada diri sendiri. Dan sekali lagi, energi dari kartu-kartu ini sifatnya untuk orang banyak, bisa sesuai dengan kondisimu, bisa juga tidak. Jadi, marilah kita ambil energi positifnya, agar mendatangkan hal-hal baik dalam hidup kita. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Kartu pertama, di sini kita dapatkan kartu 4 koin. Ketika kartu 4 koin muncul, ini menunjukkan bahwa Gemini mungkin sedang menghadapi masalah terkait keuangan atau keamanan finansial dalam minggu ini. Gemini mungkin merasa perlu untuk mengendalikan keuangan dengan ketat atau bahkan berpikir untuk menahan diri dari pengeluaran yang tidak perlu. Meskipun ini bisa menjadi tindakan yang bijak, tapi ingatlah bahwa kehidupan juga harus dinikmati, dan tidak selalu tentang uang. Kartu ini juga bisa menunjukkan bahwa Gemini mungkin merasa takut kehilangan apa yang mereka miliki saat ini, atau merasa tidak aman dengan apa yang mereka miliki. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara mengejar stabilitas finansial dan tetap menjalani hidup dengan rasa lapang dada dan kegembiraan. Jadi, secara keseluruhan, pesan dari kartu ini adalah untuk lebih berhati-hati dalam pengeluaran, namun tetap bersikap bijak dan tidak takut untuk menikmati kehidupan.
Misalkan ada sebuah pertanyaan berdasarkan kartu, apakah keberuntungan yang akan didapatkan dalam minggu ini? Kartu 4 koin cenderung memberikan pesan untuk menjadi lebih hati-hati dalam pengeluaran dan menemukan keseimbangan antara stabilitas finansial dan kegembiraan hidup. Oleh karena itu, keberuntungan minggu ini mungkin berada di sekitar masalah keuangan atau karir. Misalnya, Gemini mungkin memperoleh kesempatan untuk mengejar keuntungan finansial atau mendapatkan penghasilan tambahan. Selain itu, mungkin menemukan cara untuk meningkatkan stabilitas keuangan atau bahkan mendapatkan dukungan finansial dari sumber yang tidak terduga. Namun, keberuntungan sejati dari kartu tarot adalah mereka memberikan wawasan yang berharga dan membantu kita untuk memahami situasi dan tantangan yang kita hadapi, sehingga kita dapat mengambil tindakan yang tepat untuk meraih keberuntungan kita sendiri. Oleh karena itu, jangan takut untuk memanfaatkan pesan dari kartu ini untuk membantu mencapai keberuntungan dan kesuksesan dalam hidup. Itulah makna dan pesan yang kita dapatkan dari kartu 4 koin. Kita lanjut lagi ke kartu berikutnya. Pesan apa lagi yang akan kita dapatkan? Di sini kita dapatkan kartu Raja Tongkat. Kartu ini bisa menunjukkan bahwa Gemini mungkin memasuki periode yang penuh dengan semangat, ambisi, dan semangat kepemimpinan. Kartu ini dapat menunjukkan bahwa Gemini sedang menunjukkan kepemimpinan yang kuat, memimpin dengan contoh, dan menjadi teladan bagi orang lain. Selain itu, kartu Raja Tongkat juga menunjukkan bahwa Gemini mungkin memiliki kemampuan untuk mengambil risiko yang bijak dan berani dalam kehidupan, terutama dalam hal karir atau proyek yang berhubungan dengan kreativitas. Kartu ini juga bisa menunjukkan bahwa Gemini mungkin mendapat dukungan atau bantuan dari seseorang yang berwibawa atau memiliki pengaruh yang besar dalam hidup mereka. Secara keseluruhan, pesan dari kartu ini adalah untuk mengambil risiko dan menjadi pemimpin dalam hidup, serta memanfaatkan kreativitas dan semangat untuk mencapai kesuksesan. Namun, tentu saja, perlu selalu waspada dan bijaksana dalam mengambil risiko, dan memastikan bahwa tidak mengambil keputusan secara impulsif atau terlalu berlebihan. Itulah pesan dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi menurut kartu Raja Tongkat. Kita lanjutkan lagi ke kartu berikutnya. Di sini kita dapatkan kartu Pembantu Pedang. Kartu ini menunjukkan bahwa mungkin sedang mengalami periode di mana perlu mempertimbangkan dengan hati-hati keputusan-keputusan yang dibuat. Dan kartu ini bisa menunjukkan bahwa Gemini sedang menghadapi situasi yang rumit dan membutuhkan kejernihan pikiran dan kemampuan analisis yang tajam untuk mengatasinya. Kartu ini juga dapat menunjukkan bahwa Gemini sedang belajar bagaimana mengelola emosi mereka secara lebih efektif dan mungkin perlu mengatasi rasa takut atau ketidakpastian yang muncul dalam kehidupan. Kartu ini juga menyarankan agar bersikap jujur dan terbuka dalam komunikasi, baik dalam percakapan pribadi atau dalam situasi yang melibatkan kelompok atau tim. Jadi secara keseluruhan, pesan dari kartu ini adalah Gemini perlu memperhatikan dan mempertimbangkan dengan cermat keputusan-keputusannya dalam situasi yang mungkin rumit atau kompleks. Juga perlu belajar mengatasi emosi dan menjadi lebih terbuka dalam komunikasi untuk mencapai kesuksesan. Berdasarkan ketiga kartu yang muncul dalam bacaan kita untuk Gemini, tema yang muncul adalah tentang kepemimpinan, kreativitas, dan analisis yang bijak. Jika kita lihat dari kartu 4 koin, kartu ini menunjukkan bahwa Gemini mungkin akan mengalami keberuntungan dalam hal keuangan dan stabilitas materi. Tetapi penting untuk diingat bahwa kekayaan material bukanlah satu-satunya definisi kesuksesan. Kemudian jika dilihat dari kartu Raja Tongkat, kartu ini menunjukkan bahwa keberuntungan dalam minggu ini mungkin berada pada kemampuan untuk menjadi pemimpin dan mengambil risiko yang bijak, terutama dalam karir atau proyek kreatif. Sementara, dari kartu Pembantu Pedang menunjukkan bahwa perlu memperhatikan dan mempertimbangkan dengan cermat keputusan-keputusan dalam situasi yang mungkin rumit atau kompleks, dan perlu belajar mengelola emosi dengan lebih efektif. Dengan demikian, kesimpulan dari ketiga kartu ini adalah Gemini mungkin sedang memasuki periode di mana perlu mengembangkan kreativitas, kepemimpinan, dan kemampuan analisis yang bijak untuk mencapai kesuksesan. Namun, juga perlu tetap waspada dan bijaksana dalam mengambil keputusan
dan mengelola emosi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Itulah kesimpulan dari ketiga kartu-kartu tadi. Mudah-mudahan Gemini Lovers dapat mengambil hikmah dan pesan yang terkandung dari kartu-kartu tersebut. Baiklah, yang terakhir, di sini saya tambahkan lagi 2 kartu dari deck lain. Kira-kira pesan apa yang akan kita dapatkan? Kita dapatkan kartu yang artinya kompromi. Jadi, apa arti dari kartu ini? Secara sederhana, maknanya adalah kesepakatan di mana kedua belah pihak setuju untuk saling mengalah dalam mencapai tujuan bersama. Kartu ini mungkin memberikan pesan bahwa kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dan menemukan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak akan membawa keberuntungan di minggu ini. Lalu, bagaimana cara mengaplikasikan kartu ini? Pertama, perlu memberikan ruang bagi orang lain untuk berbicara dan berpendapat. Hanya dengan saling mendengarkan, maka solusi yang lebih baik dapat ditemukan. Kedua, kontrol ego dan kesombongan, karena hal ini dapat menghalangi komunikasi yang baik dan akhirnya merugikan diri sendiri. Ketiga, bersikap adil dan terbuka dalam menyelesaikan masalah, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Terakhir, belajar untuk menempatkan diri pada posisi orang lain, sehingga bisa memahami pandangan dan kepentingan mereka. Sebagai contoh, ketika menghadapi situasi konflik di tempat kerja atau dalam hubungan, cobalah untuk melibatkan orang lain dalam diskusi, dan cari jalan untuk menemukan kesepakatan yang saling menguntungkan. Jangan mengabaikan pandangan orang lain, dan jangan hanya mempertahankan sudut pandang diri sendiri. Bagaimana? Apakah siap untuk mencoba mengaplikasikan kartu ini dalam kehidupan? Ini bisa menjadi langkah kecil yang memberikan keberuntungan di minggu ini. Sebelumnya kita telah membahas kartu yang artinya kompromi, dan sekarang kita lihat pesan apa yang terkandung dari kartu ini. Di sini ada kartu yang artinya pengampunan. Secara sederhana, kartu ini menunjukkan bahwa Gemini perlu memberi dan menerima pengampunan. Kartu ini mungkin memberikan pesan bahwa masalah hubungan interpersonal atau konflik di masa lalu dapat mempengaruhi keberuntungan saat ini. Oleh karena itu, untuk mencapai keberuntungan yang lebih baik, perlu belajar untuk memaafkan dan juga meminta maaf kepada orang lain. Bagaimana cara mengaplikasikan kartu ini dalam kehidupan? Pertama, perlu mengidentifikasi orang atau situasi yang perlu dimaafkan. Kedua, luangkan waktu untuk merenung dan mengampuni diri sendiri, karena seringkali kesalahan yang dilakukan orang lain juga disebabkan oleh kesalahan diri sendiri. Ketiga, cari jalan untuk memperbaiki hubungan dan mencari solusi bersama-sama. Terakhir, belajar untuk menempatkan diri pada posisi orang lain, sehingga bisa memahami pandangan dan perasaan mereka. Sebagai contoh, jika memiliki konflik dengan teman atau keluarga, cobalah untuk memahami pandangan dan perasaan mereka, dan kemudian memberikan maaf atau meminta maaf jika diperlukan. Hal ini mungkin sulit dilakukan pada awalnya, tetapi melalui proses memaafkan, maka dapat memperbaiki hubungan dan menciptakan energi positif di sekitar. Jadi, kedua kartu tersebut memberikan pesan bahwa kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dan belajar untuk memaafkan akan membawa keberuntungan di minggu ini. Dalam rangka menghadapi minggu ini, kita telah melakukan prediksi keberuntungan berdasarkan 3 kartu tarot yang diambil, yaitu 4 koin, Raja Tongkat, dan Pembantu Pedang, serta tambahan 2 kartu dari deck lain. Prediksi ini hanyalah sekedar ramalan, bukan suatu hal yang pasti, dan bijaklah dalam menyikapi setiap ramalan yang diterima. Dari ketiga kartu tarot yang diambil, Gemini dapat diharapkan akan mengalami keberuntungan dalam hal keuangan, kepemimpinan, dan kemampuan analisis yang bijak. Namun, terkadang perlu belajar untuk berkolaborasi dengan orang lain dalam situasi yang melibatkan kerjasama atau hubungan antar pribadi, dan memaafkan diri sendiri dan orang lain. Dengan demikian, mari kita hadapi minggu ini dengan kreativitas, kepemimpinan, dan kemampuan analisis yang bijak, serta sikap terbuka dan kompromi dalam situasi yang melibatkan hubungan antar pribadi dan kerjasama dengan orang lain. Jangan lupa pula untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain dalam hidup, sehingga dapat mencapai kesuksesan yang lebih besar dan memenuhi potensi terbaik. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.
'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way.